Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Yugi dan Pak Mas Agus. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai geoteknik tambang yang beranggotakan ada Anggun Hayunda Samsudin, NIM 07301804. Saya sendiri Krisnisi Eskiso, NIM 073 01807, dan rekan saya Christian Nanda Dwi Cahaya, NIM 07301808. Outline yang akan kami bahas, yang pertama ada analisis kestabilan lereng, dasar-dasar pemantapan lereng, penanganan dan perkuatan lereng, dan pemantauan lereng. Yang pertama ada analisis kestabilan lereng. Pendahuluan. Permukaan tanah tidak selalu membentuk bidang datar atau mempunyai perbedaan elevasi antara tempat yang satu dengan tempat lain sehingga membentuk suatu lereng. Lereng adalah suatu bidang di permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Lereng dapat terbentuk secara alami dan dapat juga dibuat oleh manusia. Lereng yang tidak stabil sangatlah berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, analisa stabilan lereng sangat diperlukan. Longsoran merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi pada lereng-lereng alami maupun buatan. Longsoran lereng kebanyakan terjadi pada saat musim hujan. Itu terjadi akibat peningkatan tekanan air pori pada lereng. Hal ini berakibatkan pada terjadinya penurunan kuat geser tanah dan sudut geser dalam, yang selanjutnya menyebabkan kelongsoran. Nilai faktor keamanan dan intensitas longsor yang berada di nilai faktor keamanan di bawah 1,07, berarti longsorannya sering terjadi. 1,07 dan sampai 1,25 longsoran pernah terjadi, yang di atas 1,25 longsoran jarang terjadi. Faktor kemantapan lereng. Faktor kemantapan lereng batuan, geometri lereng, kemiringan dan tinggi suatu lereng sangatlah mempengaruhi kemantapannya. Semakin besar kemiringannya dan tinggi suatu lereng, maka kemantapannya semakin kecil. Struktur batuan mempengaruhi kemantapan lereng adalah bidang-bidang sesar, pelapisan, dan rekahan. Sifat fisik dan mekanikal batuan yang mempunyai yaitu bobot isi, porositas dan kandungan air, kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, kohesi, dan sudut geser dalam merupakan sifat mekanikal batuan yang juga mempengaruhi kemantapan lereng. Teknik stereografi dapat dilihat ada strike, deep direction, plunge, trend, dan pitch. Ini dapat lihat gambarnya. Longsoran bidang. Longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi di sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa rekahan, sesar, maupun bidang perlapisan batuan. Syarat-syarat terjadinya longsor bidang. Bidang adalah bidang luncur mempunyai arah sejajar atau hampir sejajar. Jejak bagian bawah bidang lemah yang menjadi bidang luncur harus muncul di muka lereng. Kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut geser dalamnya. Terdapat bidang bebas pada kedua sisi longsoran. Ini merupakan gambar longsoran baji. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu bagian jika terdapat lebih dari suatu bidang lemah yang saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah dan tersebut harus memiliki size besar dari sudut geser dalam batuannya, tetapi lebih kecil dari kemiringan lereng. Ada dua bagian bidang lemah atau lebih berpotongan sedemikian rupa sehingga membentuk baji terhadap lereng. Sudut lereng lebih besar daripada sudut garis potong kedua bidang lemah tersebut. Sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar daripada sudut geser di dalamnya. Longsoran busur ini merupakan gambar dari longsoran busur. Longsoran busur adalah yang paling umum terjadi di alam, terutama pada batuan yang lunak. Metode grafis Hook-Bray, cara ini terutama tergantung kepada jenis tanah batuan. Longsoran terjadi menghasilkan bidang luncur berupa busur dan karang, tinggi permukaan air tanah pada lereng. Langkah perhitungan adalah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dapat dilihat pada gambar samping, bahwa langkah 1 tentukan kondisi air tanah yang ada pada dan sesuaikan dengan pilihan yang paling tepat atau paling mendekati. Langkah 2, hitung angka C, J, dan T, dan F. Langkah 3, ikuti jari-jari mulai dari angka yang diperoleh pada langkah 2. Langkah 4, dari titik pada langkah 3. Langkah 5, hitung faktor keamanan. Longsoran guling pada gambar samping merupakan contoh longsoran guling. Longsoran guling terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah dan tegak atau hampir tegak, dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncurnya. Ini merupakan gambar dari longsoran guling. Next akan dijelaskan oleh Tian.
Baik, terima kasih Saudara Krisnisi. Baik, selanjutnya membahas mengenai pemantauan lereng, di mana di pemantauan lereng tersebut pada dasarnya adalah pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan agar kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan. Next. Kita bisa mengamati dalam proses pengamatan visual berupa rekahan tarik. Di sini membahas mengenai rekan tarik yang terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Kita bisa melihat di undercut. Di undercut tersebut merupakan arah dari rekahan ke arah pitnya, di mana dari topping Florence terhadap angel institution, di mana proses rekahan tersebut mengarah ke bagian arah yaitu undercut. Next. Selanjutnya di pengamatan visual. Yang kedua ini pengamatan visual berupa curves, di mana dibagi atas dua jenis, di mana ada curves open crack dan juga ada counter crack, di mana dari yang kiri itu scrape, jadi satu rekahan yang dimana rekahan ini dia selaras yang artinya dari kondisi tanah tersebut mengalami penurunan yang sejajar. Akan tetapi kalau counter scrape dia proses rekahannya itu merupakan patahan, di mana terjadi suatu ambrukan dari atas ke bagian bawah. Di sini ada jenis bentuk scrape. Scrape-nya itu dari open scrape dan counter scrape. Next. Kemudian aliran air. Jadi aliran air ini merupakan perubahan aliran yang dimaksud adalah lenggang pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil piezometer yang dimana menunjukkan pergerakan subsurface yang telah memotong muka air tanah. Di mana kita bisa lihat dari gambar ini merupakan lereng yang melendut yang mengidentifikasikan adanya rayapan atau pergerakan surface perlahan-lahan dari lereng. Di next. Di selanjutnya ini merupakan gambar atau perayapan dari pelendutan aplikasi dari slide sebelumnya, di mana indikator yang tadi melihat dari proses vegetasi dari alam sekitar. Kita bisa melihat dari vegetasi berupa pohon tersebut, konstruksi tanah pada lahan tersebut mengalami perayapan atau pelendutan, sehingga vegetasi di sekitar mengubah bentang alam atau kondisi pada tanaman atau di daerah sekitar. Next. Selanjutnya pemantauan dengan instrumen, di mana terdapat beberapa langkah. Yang pertama, memahami mekanisme penyebab terjadinya ketidakstabilan, menetapkan dan memprioritaskan data geoteknik, kemudian menetapkan lokasi pemantauan, memprediksi besar pergerakan dari parameter lainnya, kemudian membuat anggaran instrumentasi setelah melewati dari 4 poin teratas, kemudian memilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1 hingga 5 di atas. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan proses pengaplikasian instrumennya. Kita bisa melihat dalam instrumen tersebut memanfaatkan sistem solar power panel. Yang kedua itu dengan pemanfaatan GPS, shelter glass window, robotic total station atau RTS, dan insulated metal sheet, di mana pemanfaatan instrumen tersebut mengaplikasikan dengan bentuk elektronik. Next. Selanjutnya pemantauan dengan instrumen, di mana dari pemantauan instrumen ini kita melihat dengan pemanfaatan pengecekan rekahan, yang di mana dari deformation limit. Jadi pada saat satu crack tersebut sudah melewati dari ambang batas atau limit, akan terjadi alarm sehingga dapat memberitahukan bahwa rekan tersebut sudah melebihi dari ambang batas, yaitu dari batas limitnya. Next. Nah, selanjutnya pengukuran rekahan, di mana metode yang dipilih pengukuran rekahan dari peralatan harus ditandai dengan tanggal pemasangan yang dapat menunjukkan besar dan arah pergerakan. Jadi, setiap pemasangan alat untuk memperoleh suatu rekahan harus melihat tanggal dari awal mulai dilakukannya metode ini. Kemudian yang dipakai adalah inclinometer, terdiri atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Kita bisa melihat dari inclinometer di kanan. Jadi inclinometer tersebut ditancapkan ke bagian tanah untuk memperoleh apa yang harus dicari dalam proses perkahan dari tanah tersebut. Next. Nah, selanjutnya jaringan survei, di mana proses jaringan survei ini mengutamakan atau mengaplikasikan dari software dengan pemanfaatannya, di mana dari software tersebut mempermudah dalam mengantisipasi atau mengamati proses rekahan yang terjadi pada lapangan. Dan
yang di sebelah kiri dengan melihat dari bantuan sinyal satelit, di mana dari tingkat kemiringan lereng maupun yang akan terjadi suatu rekahan atau patahan dapat diidentifikasikan dari sistem sinyal, yaitu dari panel surya, panel satelit juga. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Anggun. Terima kasih, Saudara Nanda. Selanjutnya ada dasar-dasar pemantapan lereng. Pendahuluan, analisis pemantapan lereng menyarankan bahwa database geologi berupa struktur geologi dan informasi litologi, model hidrogeologi, estimasi kekuatan dan karakteristik deformasi massa batu dan bidang diskontinu, dan pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancang lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Pada taman terbuka, model geologi seharusnya ada, dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik, hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Peranan struktur mayor. Pertama, kesabilan lereng besar akan dikontrol oleh bidang diskontinu mayor atau batas litologi bidang pelapisan dan patahan. Sangat penting bahwa proses pengumpulan data menjamin pengembangan model geologi regional dan lokal dapat memasukkan struktur mayor ini. Pemetaan struktur ini pada saat telah terpapar pada lereng digunakan untuk memperbaharui model geologi secara terus-menerus. Praktek ini cenderung membagi rancangan lereng ke dalam dua kategori. Yang pertama, rancangan yang berhubungan dengan longsoran akibat struktur, dan kedua, rancangan yang berhubungan dengan longsoran akibat pelemahan massa batuan oleh kehadiran kekar atau fitur struktur sekunder lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Krisnisi. Baik, terima kasih Anggun Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkiraan kekuatan massa batuan. Penentuan kekuatan massa batuan merupakan kekurangan utama dalam praktik perencanaan lereng batuan. Secara praktis, kebanyakan perancang lereng menggunakan kriteria failure untuk memperkirakan kekuatan geser massa batuan pada blok atau domain yang didefinisikan oleh fitur struktur mayor, misalnya patahan. Dapat dilihat pada gambar samping, yang merupakan gambar patahan. Pengaruh alterasi. Alterasi adalah mineral yang pada dasarnya diatur oleh hukum-hukum termodinamika yang terkait dengan konservasi energi, relevan dengan kondisi lingkungan, sering terbentuk sebagai katalis yang paling umum dan berpengaruh adalah dalam bentuk air. Pada beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji, pada beberapa area alterasi ini umumnya sedang dan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kekuatan massa batuan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, ini merupakan batuan yang terkena proses alterasi. Pengaruh air tanah. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng. Tekanan air dalam bidang diskontinu akan mengurangi tegangan efektif dan konsekuensinya kekuatan geser. Pengaruh tekanan dengan lubang bor vertikal atau horizontal atau galeri penyaliran akan meningkatkan kemantapan lereng. Berdasarkan hasil pemodelan mereka menemukan bahwa tegangan in situ tidak mempengaruhi FK secara signifikan, tetapi tegangan in situ akan mempengaruhi deformasi, dan jika lereng terdiri atas material yang dapat menjadi lemah akibat deformasi. Kekuatan kerusakan akibat peledakan. Dalam hal peledakan produksi skala besar, kerusakan akibat peledakan dapat sampai berpuluh meter ke massa batuan di belakang muka lereng. Kerusakan akibat peledakan mengurangi kekompakan massa batuan dan sebagai akibatnya mengurangi kekuatannya. Metode-metode untuk mengurangi kerusakan akibat peledakan yang pertama adalah mengontrol jumlah bahan peledak, press plating, smooth blasting, dan buffer blasting. Kerusakan akibat peledakan, jenjang hasil peledakan produksi normal dapat dilihat sebelah kiri gambarnya, dan jenjang hasil peledakan press plate dapat dilihat sebelah kanan, lebih teratur. Perancang lereng akan dijelaskan oleh Kristiananda. Baik, terima kasih Saudara Krisnisi. Selanjutnya perancangan lereng. Dalam engineers menjelaskan kemantapan lereng dengan faktor keamanan, yang dimana merupakan rasio antara gaya penahan dan gaya penggerak. Ada 3 poin yang kita bisa lihat, di mana lereng mantap jika FK lebih dari 1,0. Sementara kalau lereng tidak mantap jika FK kurang dari 1,0. Pada awalnya,
pemantauan lereng ini dihitung menggunakan model-model kesetimbangan batas atau limit equilibrium, tetapi sekarang sudah dilakukan dengan model-model numerik. Next. Selanjutnya dalam proses mendapatkan input realistik dan menginterpretasi hasil dapat dengan melihat aspek tersulit dalam permodelan numerik lereng. Dan juga dalam praktek, baik metode kesetimbangan batas maupun metode numerik digunakan bersama-sama untuk mendapatkan rentang solusi yang mungkin untuk rentang input parameter. Jadi dalam satu praktek ini metode numerik dan metode kesetimbangan ini dilakukan bersamaan untuk melihat rentang solusi dari kedua metode ini. Kemudian dalam perencanaan tambang menganggap bahwa bagian geotin ini tidak mampu memberikan suatu rancangan definitif yang lebih realistik untuk melihat hasil studi parametrik dibandingkan mengandalkan satu analisis tunggal. Jadi dilakukanlah beberapa analisis untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam proses lebih realistik. Next. Selanjutnya manajemen lereng, di mana rancangan lereng didasarkan pada evaluasi kemungkinan terbaik dari jenis dan karakter batuan. Pertama, dari jenis dan karakter batuan, lereng dilihat apakah karakteristik batuan yang ada di lereng tersebut memiliki tingkat dari jenis kekerasan, strukturnya, apakah dapat menopang bagian lereng tersebut. Yang selanjutnya struktur geologi, di mana dari struktur geologi melihat dari kemiringan berupa strike dan dip dari lereng tersebut, apakah kelak akan terjadi suatu rekahan dalam proses lereng tersebut. Selanjutnya kondisi air tanah. Dalam kondisi air tanah tersebut dapat dilihat dari beberapa pengamatan, yaitu dengan peningkatan aliran air di dalam lereng yang dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Jika apabila debit air pada lereng tersebut sudah melebihi dari lebih dari kuatnya tanah tersebut untuk menampung debit air, maka kemungkinan lereng tersebut akan mengalami suatu kelongsoran. Dan selanjutnya, rancangan lereng dilakukan dengan proses rata-rata dari informasi yang bervariasi, sehingga air tanah yang diamati selalu stabil dan dapat memperoleh suatu kemantapan pada lerengnya. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Anggun. Terima kasih. Selanjutnya ada penanganan dan perkuatan lereng. Penanganan longsoran itu pada skema, bila terjadi longsoran maka dicari tahu terlebih dahulu penyebab longsorannya itu apakah kekuatan materialnya, tekanan air, gaya luar, atau geometrinya, dan lalu dilakukan penanganan dari penyebab longsoran tersebut. Karena semakin rendah kuat geser material, akan semakin tinggi faktor keamanan dan begitu pula sebaliknya. Adanya tekanan air akan menyebabkan faktor keamanan turun, adanya gaya luar akan mengurangi faktor keamanan. Jadi semakin curam lereng, semakin rendah R semakin tinggi basin tetanya, sehingga faktor keamanan akan semakin rendah sesuai dengan persamaan yang tertera di bawah. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, low wall failure. Di sini kekuatan puncaknya pada kekuatan geser yang didokumentasikan dalam laporan sebelumnya diperoleh dari serangkaian tes triaksial. Dan hasil triaksialnya tidak berlaku karena rok dalam kedalaman dangkal dari stres rendah. Dan batuan atau air juga memburuk kekuatan memburuk pada batuan yang ada. Dan pada kondisi ini kekuatan aktual perlu dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Next. Nah, ini setelah dilakukan analisis ulang bahwa back analisisnya digunakan kohesinya 60 kPa dan sudutnya 20 derajat dengan maksimum height-nya 15 meter, dan ini mereka melakukan remedial action dengan excavate failed materialnya dan siltstone-nya. Next. Untuk kasus yang kedua, di sini mereka lebih ke memperhatikan rekomendasi geoteknik dan operasi penambangannya. Next. Dan di sini mereka melakukan metode elemen dengan melakukan perpindahan konsentrasi, dan di mana nanti akan menghasilkan yield elemen dengan data-data yang warna-warni itu berbeda dari sebelumnya.
Next. Nah, di sini yang awal mulanya faktor keamanan lereng kering dirubah atau dianalisis kembali menjadi faktor keamanan lereng yang jenuh dengan metode kesetimbangan batas. Dan setelah lereng itu dianalisis kembali, maka dibuat batres dan setelah batres itu terbentuk gitu, penggalian material longsoran dilakukan di sekitar shovel. Next. Setelah itu dilakukan penggalian RL90 dari faktor keamanan yang kering dari yang dianalisis kembali menjadi faktor keamanan yang jenuh dengan 1,619 dengan jenuhnya 0,880. Next. Nah, jadi kesimpulan pada kasus yang kedua ini, ia perlu penirisan dengan FK kering dan jenuhnya sesuai dengan penggalian yang telah dilakukan dan melakukan izin untuk melakukan penambangan kembali akan diberikan dan diminta untuk melaporkan kegiatan penggalian material longsoran secara rutin ke DJG SDM dan diperlukan adanya kegiatan monitoring oleh pihak independen. Nah, perkuatan lereng itu merupakan tindakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbesar kekuatan atau strength tanah atau batuan sehingga lereng lebih mantap. Tindakan perkuatan harus memperhatikan yang pertama, jenis material yang dihadapi, kedua jenis keruntuhan yang berpotensi untuk timbul, dan ketiga faktor-faktor yang dapat menyebabkan keruntuhan lereng. Adapun maksud dari perkuatan lereng ini, yakni membantu massa batuan untuk menyangga dirinya sendiri, dan yang kedua memasang struktur luar atau lain yang nantinya tidak merupakan bagian lain dari massa batuan, tetapi akan menyangga dari sisi luarnya. Nah, ini contoh perkuatan lereng. Yang gambar pertama itu ada gambar bronjong, dan yang kedua itu ada tembok penahan gitu, yang biasanya ada di sisir pantai, dan yang ketiga itu ada jala kawat beton tembok gitu di sungai atau danau. Next. Nah, ini kasus pertama untuk perkuatan lereng. Di sini diperhatikan operasi penambangannya dari high wall-nya diperhatikan, dari high wall ke perimeter ban atau batas pinjam pakainya, gitu, seperti itu. Next. Nah, ini dari soil semen kolomnya diperhatikan juga hingga bor dari pile wall, dinding-dinding bor pile-nya itu diatur sedemikian rupa. Next. Nah, ini contoh aktual di lapangan dari soil semen kolom dan bor pile wall dengan alat yang telah ditentukan. Terima kasih. Berikut itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Terima kasih, Pak.